Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 yang beranggota 2, Imam Mahenda dan Ardi Ferdiansah, yang akan menjelaskan kebijakan moneter. Oke, langsung aja kita mulai. Kebijakan moneter merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga dalam suatu negara dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Tujuan kebijakan moneter terbagi menjadi 3, stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas harga adalah mencegah inflasi yang berlebihan dan deflasi yang mengancam pertumbuhan ekonomi. Tujuan ini menjadi prioritas utama dalam kebijakan moneter. Stabilitas nilai tukar menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil terhadap mata uang asing untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perdagangan internasional. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu mendorong investasi, konsumsi, dan produksi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter terbagi menjadi 2, kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif yaitu diberlakukan saat ekonomi sedang lesu untuk meningkatkan jumlah uang beredar dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Kebijakan moneter kontraktif diberlakukan saat ekonomi sedang panas untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Oke, kita lanjut ke instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter itu ada 4. Yang ke-1, suku bunga acuan. Yang kedua, cadangan deposito minimum. Yang ketiga, operasi pasar terbuka. Yang keempat, lelang suku bunga. Oke, kita lanjut ke peran Bank Indonesia dalam kebijakan moneter. Peran Bank Indonesia dalam kebijakan moneter itu ada 3, pengendalian jumlah uang beredar, penyelenggaraan sistem berbayar, pemantauan stabilitas sistem keuangan. Pengendalian jumlah uang beredar yaitu menentukan jumlah uang beredar yang optimal untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Penyelenggaraan sistem pembayaran yaitu memastikan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan terintegrasi untuk mendukung transaksi ekonomi. Pemantauan stabilitas sistem keuangan yaitu melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan untuk mencegah krisis keuangan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Oke, kita lanjut ke faktor-faktor yang diperhatikan dalam kebijakan moneter, yaitu ada 4. Yang pertama, kondisi ekonomi global, yaitu perekonomian dunia yang bergejolak dapat mempengaruhi perekonomian domestik dan menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan moneter. Yang kedua, yaitu inflasi. Inflasi adalah tingkatan inflasi menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan moneter, terutama untuk mengendalikan inflasi yang berlebih. Yang ketiga, kurs rupiah. Kurs rupiah adalah stabilitas nilai tukar rupiah juga menjadi pertimbangan karena fluktuasi kurs dapat mempengaruhi harga barang impor dan investasi. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan moneter harus disesuaikan dengan target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan potensi dan resiko pertumbuhan. Oke, kita lanjut ke strategi implementasi kebijakan moneter. Terbagi menjadi 4. Oke, yang pertama, analisis ekonomi dan perkembangan global. Yaitu Bank Indonesia melakukan analisis ekonomi dan perkembangan global secara berkala untuk memonitor dan memprediksi ekonomi. Yang kedua, penetapan suku bunga acuan, yaitu Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan berdasarkan analisis ekonomi dan perkembangan global. Yang ketiga, yaitu operasi pasar terbuka. Bank Indonesia melakukan operasi pasar terbuka untuk mengatur jumlah uang beredar yang beredar di masyarakat.
Yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Bank Indonesia secara berkala memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan moneter yang diterapkan. Oke, kita lanjut. Tantangan dalam pelaksanaan kebijakan moneter, yaitu ada 3. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi global, yaitu kondisi ekonomi global yang tidak menentu dapat mempengaruhi perekonomian domestik dan menjadi kendala dalam penerapan kebijakan moneter. Yang kedua, ada tekanan inflasi. Tekanan inflasi yang tinggi dapat mendorong Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ketidakseimbangan pasar keuangan. Ketidakseimbangan pasar keuangan seperti volatilitas pasar saham dan obligasi dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan kebijakan moneter. Oke, kita lanjut ke dampak kebijakan moneter pada perekonomian, yaitu ada 3. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang ekspansif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara kebijakan moneter yang kontraktif dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, inflasi. Kebijakan moneter yang kontraktif dapat menekan inflasi, sementara kebijakan moneter yang ekspansif dapat mendorong inflasi. Yang ketiga, ada nilai tukar. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah, terutama jika terdapat perbedaan suku bunga dengan negara lain. Kesimpulannya, yaitu kebijakan moneter merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan moneter yang tepat untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.